Halo. Oke, kenalin nama aku Firna Arisalsari dengan NIM F0321237 dari kelas H Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi di video pertama aku ini aku mau menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah yang aku pelajari di semester 2 ini, yaitu mata kuliah perpajakan 1 yang diampu oleh Bapak Mahameru Rosi. Untuk isinya apa? Aku bakalan pilih bab 1 tentang pemungutan dan pembayaran pajak. Oke, sebelum masuk ke materi pemungutan dan pembayaran pajak, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian pajak, tujuan pajak, sama beberapa aktivitas pemerintah dan aktivitas masyarakat yang dibiayai oleh pajak. Oke, untuk pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, para pembayar pajak itu tidak merasakan hasilnya secara langsung, tetapi hasilnya itu digunakan untuk keperluan negara, untuk kepentingan negara, demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, untuk tujuan pajak sendiri adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional secara semaksimal mungkin dan digunakan untuk menunjang kesejahteraan negara demi meningkatkan kemakmuran rakyat. Lalu, kenapa sih pajak kok digunakan untuk meningkatkan pendapatan nasional secara semaksimal mungkin? Karena gini teman-teman, di Indonesia, pajak itu menyumbang sebesar 72% dari APBN Indonesia. Gede banget kan ya? Nah, kalau misalnya dirupiahin tuh ya, itu sekitar 1.800 triliun. Ya, sekitar seginilah uangnya. Segini. Ya, segitu. Oke, abis ini kita belajar tentang 10 aktivitas pemerintah dan masyarakat yang dibiayai oleh pajak. Oke, yang pertama ada perumahan dan fasilitas umum. Yang kedua, perlindungan sosial. Yang ketiga, layanan umum. Yang keempat, pariwisata dan lingkungan hidup. Yang kelima, pendidikan. Keenam, kesehatan. Yang ketujuh, transfer ke daerah. Yang kedelapan, perekonomian. Yang kesembilan, dana desa. Dan yang 10, pertahanan. Oke, langsung materi bab 1. Jadi di bab 1 itu ada istilah pemungutan dan pembayaran pajak yang orang-orang tuh ngiranya dua-duanya itu artinya sama gitu. Padahal sebenarnya mereka berdua itu artinya beda. Nah, kalau misalnya untuk pemungutan pajak itu merupakan surat teguran yang dikasih dari kantor pajak buat kita kalau misalnya kita itu telat bayar pajak gitu. Nah, kalau misalnya pembayaran pajak itu ya kita bayar pajak di bank atau ke kantor pajaknya langsung gitu. Oke, jadi yang pertama kita mau bahas tentang asas-asas pemungutan pajak. Jadi asas pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama asas domisili atau asas tempat tinggal. Nah, asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di suatu wilayah, baik itu penghasilan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Jadi, asas sumber ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang ada di wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan. Jadi asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak itu dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak yang dikenakan oleh orang asing yang bukan berkebangsaan di Indonesia tetapi dia itu tinggal atau menetap di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat-syarat pembuatan undang-undang pajak. Menurut Mardiasmo, tahun 2016 itu ada 5 syarat kalau kita mau bikin undang-undang pajak gitu. Syarat yang pertama adalah pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Nah, syarat keadilan ini harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan dan pelaksanaan dari pemungutan pajak itu harus
dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Yang kedua, pelaksanaan pajak harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang atau disebut dengan syarat yuridis. Syarat yang ketiga, pajak tidak boleh mengganggu perekonomian atau disebut syarat ekonomis. Yang keempat, pajak harus bersifat efisien atau disebut syarat finansial. Dan yang kelima, pemungutan pajak harus sederhana, nggak boleh berbelit-belit. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang stelsel pajak. Apa sih stelsel pajak itu? Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Stelsel pajak itu ada 3. Yang pertama, stelsel nyata atau stelsel real. Stelsel real ini, dasar pemungutan pajaknya itu berdasarkan pada objek yang sesungguhnya. Contohnya untuk PPh itu didasarkan pada tingkat penghasilan dari wajib pajak gitu. Yang kedua ada stelsel anggaran atau stelsel fiktif. Nah, stelsel anggaran ini adalah stelsel yang menyatakan bahwa pengenaan pajak itu didasarkan pada suatu anggapan yang ada dalam undang-undang. Yang ketiga, stelsel campuran. Nah, stelsel campuran ini menyatakan bahwa pengenaan pajak itu campuran atau kombinasi dari stelsel nyata atau real dengan stelsel anggaran atau stelsel fiktif. Gitu guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama, self-assessment system. Yang kedua, official assessment system. Dan yang ketiga, withholding system. Oke, untuk self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang untuk semua wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, kalau misalnya official assessment system itu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparatur petugas pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, kalau untuk withholding system itu, kita memerlukan pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jadi bukan wajib pajak dan bukan aparatur petugas pajak yang menentukan, tetapi pihak ketiga. Sekarang kita masuk ke materi landasan hukum atau regulasi yang mengatur tentang pajak di Indonesia. Yang pertama adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, jadi dasar implementasi dari pasal 23 UUD 45 ini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan pajak itu harus berdasarkan undang-undang dasar gitu. Jadi nggak bisa cuma berdasarkan keputusan presiden atau peraturan pemerintah atau peraturan lain yang dibawahi oleh UUD gitu. Nah, regulasi yang kedua adalah UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi, UU nomor 28 tahun 2007 itu adalah perubahan yang ketiga dari UU nomor 6 tahun 1983. Nah guys, jadi itu dia materi tentang bab 1 tentang pemungutan dan pembayaran pajak. Kita udah belajar tentang pengertian pajak, tujuan pajak, aktivitas yang dibiayai oleh pajak, terus kita udah belajar asas pemungutan pajak, terus syarat-syarat untuk membuat undang-undang pajak. Habis itu kita udah belajar tentang regulasi sama beberapa sistem untuk pemungutan pajak gitu. Oke, gitu aja dari aku. Semoga videonya bisa membantu dan doain aku bisa dapat nilai bagus ya guys. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum.